Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Restu Febriana. Dan di video kali ini saya akan memberikan sebuah pengalaman. Saya akan berbagi pengalaman seputar saya nge-YouTube kurang lebih 9 bulan. Dan alhamdulillah untuk channel pribadi yang bernama Restu Febriana, channel tersebut sudah dimonetisasi sekitar 2 bulan dan alhamdulillah sudah bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini saya sudah mendapatkan surat ya dari Google AdSense. Nah, ini atau biasanya untuk para YouTuber itu menyebutnya dengan nama surat cinta ya, surat cinta dari YouTube. Dan di video kali ini saya akan berbagi pengalaman dari awal mula saya membuat channel ini hingga bisa mendapatkan gaji ya dari YouTube. Ya, jika teman-teman lihat di channel Restu Febriana ya, jika dilihat dari YouTube untuk channel saya itu ya, per hari ini itu sudah bergabung sejak 13 Agustus tahun 2020 ya, pada saat Corona. Dan sampai saat ini untuk channel Restu Febriana sudah ditonton atau view-nya sebanyak 248.922 kali ya. Dan usia channel ini kurang lebih sekitar 9 bulan atau 10 ya, sejak bulan Agustus, dan saat ini sudah di bulan Juni ya. Dan buat teman-teman mungkin yang menyangka bahwa saya itu baru 1 tahunan ya, 1 tahunan berada di YouTube atau berkecimpung di dunia YouTube, tentu itu adalah anggapan yang salah ya. Karena sebelum saya membuat channel ini dengan channel yang namanya sama yaitu Restu Febriana, itu dulu saya sudah membuat channel YouTube itu awal tahun 2013 ya. Jadi saya sudah membuat channel YouTube itu dari tahun 2013. Kurang lebih 7 tahun itu saya sudah berkecimpung di dunia YouTube dan mempunyai channel yang lama ya, namanya pun sama Restu Febriana. Tetapi channel tersebut mendapatkan pelanggaran ya teman-teman. Jadi pelanggarannya itu copyright ya dan re-uploader. Nah, itu saya dulunya tidak tahu ya. Jadi masuk atau bergabung di YouTube, lalu saya membuat channel atau video yang upload video, dan ternyata memang tidak seperti yang kita bayangkan ya. Untuk membuat konten di YouTube itu tidak segampang yang kita bayangkan lah. Awal mulanya saya menyangka bahwa YouTube itu bisa menjadi tempat untuk mencari uang dengan instan ya, dengan cepat gitu. Dan nyatanya faktanya ya tidak seperti itu. Yang sebelumnya saya menyangka membuat channel YouTube, kemudian mengupload video dan gajian gitu ya. Nyatanya tidak seperti itu ya. Setelah jadi untuk alur kita untuk bisa mendapatkan uang atau gaji dari YouTube
itu banyak sekali tahapan-tahapan yang harus kita lalui ya. Mungkin untuk tahap yang pertama yaitu kita harus membuat akun Google ya, ataupun channel. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung atau mendapatkan uang melalui YouTube ya, tentunya teman-teman harus punya akun Gmail ya, yang nantinya digunakan untuk membuat channel di YouTube. Nah, sesudah membuat channel di YouTube itu nantinya teman-teman harus mengupload video, dan untuk videonya itu bebas ya, bebas, teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan ataupun keahlian teman-teman. Misalkan teman-teman punya keahlian memasak, nah itu teman-teman silahkan kembangkan keahlian tersebut melalui video yang nantinya teman-teman uploadkan di channel YouTube teman-teman. Nah, video yang nantinya diuploadkan di YouTube itu tidak boleh video milik orang lain ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengupload video milik orang lain, itu nantinya pada saat sudah mencapai persyaratan monetisasi, maka nantinya akan terhambat dan akan mendapatkan notif seperti ini ya. Nah, salah satu penyebab YouTuber tidak dimonetisasi itu adalah konten yang digunakan ulang, atau ada video milik orang lain diuploadkan di channel kita ya. Kemudian yang kedua, isi dari video yang kita uploadkan itu terdapat copyright ya, ataupun musik lagu yang bukan milik kita, ataupun musik dan lagu milik orang lain yang kita uploadkan di video kita. Nah, itu tidak boleh ya. Musik ataupun lagu itu harus yang bebas ya. Nah, di YouTube biasanya ada musik yang bisa digunakan dan itu tidak akan terkena copyright ya, karena YouTube sendiri yang sudah menyediakannya. Nah, teman-teman bisa gunakan musik-musik itu. Nah, jadi setelah kita membuat channel kemudian mengupload video, tentunya video yang kita uploadkan juga harus berkualitas, menghibur, dan juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, jika kita sudah mengumpulkan video itu, yaitu tahapan selanjutnya adalah channel teman-teman harus mendapatkan 1000 subscriber dan minimal 4000 jam tayang. Nah, yang saya lihat dan perhatikan dan juga saya alami sendiri, untuk mendapatkan 1000 subscriber itu masih bisa dikatakan lebih mudah ya. Tetapi jika mendapatkan 4000 jam tayang ya, untuk mendapatkan 4000 jam tayang itu adalah tantangan yang sangat sulit ya, apalagi video yang kita uploadkan masih beberapa ya, tidak begitu banyak. Nah, dalam jangka waktu 1 tahun itu channel teman-teman harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang minimal. Nah, jika dalam waktu 1 tahun tidak tercapai, maka nantinya untuk jam tayangnya akan berkurang ya. Tetapi untuk subscriber itu biasanya ya tetap akan dihitung, dan biasanya yang akan berkurang itu adalah jam tayangnya jika sudah lewat dari 1 tahun. Dan kebetulan untuk channel saya pribadi ini kurang lebih sekitar 7 bulan ya sudah bisa atau sudah mencapai 1000 dan 4000 jam tayang ya. 1000 subscriber dan 4000 jam tayang.
Dan setelah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, nah langkah selanjutnya yaitu channel kita didaftarkan untuk monetisasi ya. Dan waktunya itu setiap channel itu berbeda-beda ya. Dan channel saya itu hanya 5 hari itu menunggu peninjauan dari YouTube, kalau tidak salah ya 5 hari itu langsung diterima. Dan nanti akan ada inbox ya, atau kotak masuk, ada pesan masuk yang berisi tentang channel kita sudah dimonetisasi atau sudah diterima dan dapat bergabung sebagai partner YouTube. Mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu teman-teman akan disuruh untuk membuat akun AdSense ya, akun AdSense. Dan akun AdSense itu nantinya berfungsi sebagai dompet digital kita yang nantinya, atau tempat uang digital yang nantinya akan ditransferkan oleh pihak Google ke rekening kita ya, ke rekening pribadi. Nah, jadi setelah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang terpenuhi, kemudian kita akan diarahkan untuk membuat akun AdSense ya, akun AdSense. Nah, setelah 1 hari biasanya menunggu, nantinya akan ada pemberitahuan bahwa akun AdSense sudah selesai atau berhasil. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu peninjauan channel ya. Dan kebetulan channel ini hanya 5 hari saja menunggu peninjauan dari pihak Google atau pihak dari YouTube sebelum dikatakan monetisasi ya, atau diterima. Jadi setelah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu tidak secara otomatis channel kita diterima oleh pihak YouTube ya, tetapi pihak dari YouTube ataupun Google akan meninjau terlebih dahulu channel kita, apakah channel kita itu ada video yang re-uploader atau terkena copyright ya, ataupun terkena pelanggaran yang lain. Nah, jika tidak ada pelanggaran, videonya video original, tidak ada copyright, maka kita ya tidak akan menunggu lama, channel kita akan diterima ataupun dimonetisasi ya. Nah, untuk kasus yang seperti itu sebenarnya beda-beda ya. Ada yang menunggu 1 bulan, ada yang menunggu hanya beberapa hari saja gitu. Jadi tergantung ya, tidak ada patokannya, tidak ada waktu yang baku itu berapa hari channel kita akan berhasil dimonetisasi. Dan kebetulan channel ini hanya 5 hari saja untuk bisa diterima sebagai partner YouTube. Nah, untuk teman-teman yang ingin channel YouTube-nya bisa dimonetisasi, itu dicek kembali ya video-videonya, itu harus video original ya, video yang kita buat ya, bukan video orang lain yang kita download kemudian kita uploadkan di channel kita ya, bukan seperti itu ya, bukan seperti itu, tetapi video hasil buatan kita ya, entah itu kita misalkan bisa merekamnya sendiri ya, intinya videonya itu harus kita yang membuatnya ya. Nah, kalau misalkan seluruh video yang kita uploadkan di channel kita itu adalah milik kita sendiri, maka nantinya pihak YouTube akan lebih mudah untuk meninjau ya, dan akan lebih cepat untuk diterima sebagai partner YouTube. Dan biasanya ada channel-channel yang sampai 1 bulan ya, 1 bulan menunggu peninjauan dari pihak YouTube, bahkan mungkin lebih dari 1 bulan, beberapa bulan. Nah, itu biasanya ada video yang terkena copyright ataupun ada video re-uploader ya. Dan tentunya pihak dari YouTube itu tidak suka dengan channel yang seperti itu. Nah, apa yang dicari oleh
pihak YouTube ya. Nah, pihak YouTube itu mencari channel yang mengupload video yang original, video-video yang milik dia sendiri gitu ya, atau dia yang merekam sendiri, kemudian mencapai 1000 dan 4000 jam tayang ya. Nantinya pihak YouTube akan langsung ya menerima channel tersebut ya, tidak akan menunggu lama ya. Nah, untuk kasus-kasus yang banyak sekali yang saya temui di grup-grup YouTuber ya, jadi sudah menunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu tidak kunjung dimonetisasi. Nah, itu biasanya terdapat masalah ya, dan masalah tersebut bisa diakibatkan karena channelnya terdapat atau videonya di video yang ada di channel tersebut adalah video reuploader ataupun terkena copyright atau pelanggaran ya, intinya gitu. Nah, jadi setelah channel kita dimonetisasi, telah bergabung sebagai partner YouTube, nantinya channel kita akan mendapatkan penghasilan ya. Nah, penghasilan kita itu dari mana? Nah, penghasilan kita itu didapat dari iklan ya yang tampil di channel kita. Jadi pihak YouTube itu sudah bekerja sama dengan pengiklan, dan pengiklan nantinya si iklan tersebut akan ditampilkan di channel milik kita yang sudah dimonetisasi ya. Nah, setiap iklan yang muncul itu akan dihitung per 1000. Per 1000-nya nanti akan dihitung berapa. Dan setelah si channel kita itu ditonton oleh banyak orang sampai mendapatkan minimal penghasilan $10 ya. Jadi setelah channel kita dimonetisasi, kemudian jika ada yang menonton ya video kita itu oleh orang lain, itu kan biasanya akan muncul iklan. Nah, dari sanalah sumber pendapatan kita ya. Jadi pengiklan itu membayar kita per 1000 iklan gitu ya, biasanya per 1000 tayangan iklan, kemudian akan bagi hasil dengan pihak dari YouTube ya. Nah, setelah penghasilan kita mendapatkan minimal $10 ya, atau sekitar 130.000, itu pihak YouTube akan mengirimkan email yang berisi tentang verifikasi identitas kita ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan KTP, SIM maupun paspor yang nantinya bisa digunakan untuk verifikasi identitas kita ya, ataupun alamatnya. Jadi setelah channel kita mendapatkan minimal $10 atau 130.000, maka pihak YouTube akan mengirimkan email yang berisi tentang yang mengharuskan kita itu menguploadkan identitas kita ya. Dan kebetulan saya itu dulu mengupload KTP ya. Tapi si KTP itu harus jelas terlihat, tidak boleh ada bayangan ya. Intinya tulisan yang ada di KTP itu jelas ya, jelas terbaca. Nah, setelah kita menguploadkan identitas berupa KTP, karena saya dulu itu mengirimkan identitas menggunakan KTP ya. Nah, setelah KTP itu saya uploadkan, nantinya pihak dari YouTube ya akan meninjau apakah identitas kita itu berhasil atau tidak ya. Kan biasanya ada yang menguploadkan KTP yang belum seumur hidup juga, itu akan menjadi bermasalah, ataupun KTP-nya ada pantulan cahaya juga, itu biasanya tidak akan berhasil. Nah, jika sudah berhasil, maka pihak YouTube akan mengirimkan email bahwa verifikasi identitas ataupun alamat itu sudah berhasil ya. Nah, jika sudah berhasil, maka pihak dari YouTube akan mengirimkan surat ya, akan mengirimkan surat. Nah, suratnya itu seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah surat dari Google AdSense ya.
Nah, seperti ini, dan ini perjuangannya untuk bisa ke tahap mendapatkan surat dari Google AdSense itu cukup panjang juga ya. Nah, jadi setelah mendapatkan $10 penghasilan di channel kita, kemudian pihak dari YouTube akan meminta verifikasi identitas ataupun alamat berupa KTP, SIM ataupun paspor. Nah, setelah berhasil, maka pihak dari Google akan mengirimkan surat Google AdSense ini melalui kantor pos. Nah, perjalanan saya waktu mendapatkan surat ini, itu saya mengambil patokannya. Jadi nanti teman-teman bisa cek ya di email ataupun di Google AdSense. Nanti di sana akan ada informasi bahwa si pihak dari Google itu sudah mengirimkan surat Google AdSense ini ya. Jadi ada tanggalnya, tanggal berapa pihak YouTube mengirimkan Google AdSense ini ke alamat kita. Nah, teman-teman silahkan buka akun Google AdSense-nya, kemudian cek ya di bagian identitasnya, dari mulai nama, kemudian alamat, dan lain sebagainya, termasuk dari kode pos. Nah, jadi si kode pos itu yang akan menjadi patokan si surat ini dikirimkan ya. Setelah ada pemberitahuan bahwa pihak dari Google sudah mengirimkan surat Google AdSense ini ke alamat kita ya. Nah, nantinya kita disuruh untuk menunggu ya. Kalau di emailnya itu tercantum 2-4 minggu ya, bisa 2 minggu ataupun 1 bulanan lah gitu. Nah, saya tidak mengambil yang 2 minggu itu, tetapi saya menunggu 1 bulan lebih saja ya, sekitar 1 bulan, dan saya langsung datang ke kantor pos terdekat ya, atau kantor pos yang sudah, nah di sini ya di belakang itu kan ada semacam identitas yang pernah kita masukkan atau pernah kita isi di akun Google AdSense ya. Nah, di sana kan ada kode posnya. Nah, lalu setelah 1 bulan saya langsung mendatangi kantor pos ya. Jadi kasusnya itu berbeda-beda. Ada yang mendapatkan surat ini oleh petugas dari kantor pos ya. Jadi ada yang langsung diantarkan ke rumah tujuan, dan juga ada yang harus dijemput ke kantor pos. Nah, kebetulan untuk saya ya, untuk saya pribadi, untuk mendapatkan surat Google AdSense ini, saya langsung datang ke kantor pos ya. Jadi setelah 1 bulan ya, setelah 1 bulan menunggu gitu ya, menunggu si surat ini, itu saya langsung saja datang ke kantor pos ya, ke kantor pos terdekat ya. Biasanya itu kan ada di kecamatan gitu ya. Nah, saya langsung datang ke sana dan silakan membawa identitas kita, yaitu berupa KTP ya. Nah, untuk datang ke kantor posnya, kita nggak usah bingung ya. Kita langsung datang saja ke petugas yang ada di kantor pos, kemudian tanyakan apakah ada Google AdSense atas nama siapa ya, atas nama teman-teman sendiri gitu ya. Nah, nanti si petugas dari kantor pos itu akan mencarikan surat Google AdSense ini ya. Karena pengalaman saya waktu ke kantor pos itu, ternyata si surat Google AdSense ini menumpuk ya. Ada sekitar 20-30 surat Google AdSense ini yang mungkin belum dikirimkan oleh pihak dari kantor pos ataupun belum diambil oleh si pemilik dari si Google AdSense itu ya. Nah, setelah datang ke kantor pos, lalu saya konfirmasi dengan atas nama saya pribadi. Nah, setelah mendapatkan surat Google AdSense ini atau surat cinta dari Google, lalu saya tidak langsung memverifikasi nomor PIN ya, karena isi di dalamnya ini ya, apa sih isi dari si surat ini. Nah, isinya itu bukan uang ya. Isi dari Google AdSense ini bukan uang, tetapi isi dari si Google AdSense ini adalah PIN ya, nomor PIN 6 digit
yaitu yang nantinya harus kita inputkan di Google AdSense ya, di akun Google AdSense kita. Jadi pihak YouTube itu ingin mengecek apakah benar bahwa pemilik dari si akun Google AdSense itu adalah kita sendiri gitu ya, atau tidak. Nah, jadi pihak YouTube itu ingin mengkonfirmasi. Nah, setelah kita mendapatkan surat Google AdSense ini, kita itu disuruh untuk memasukkan PIN, nomor PIN sebanyak 6 digit, dan nanti PIN tersebut kita masukkan di akun Google AdSense-nya. Nah, channel kita itu dibatasi ya. Jadi dalam waktu 4 bulan itu kita harus sudah menginputkan PIN yang ada di surat dari Google ini ya. Nah, kemudian jika kita sudah dapat surat dari Google atau surat cinta ini, kemudian kalau saya pribadi itu tidak langsung menginputkan karena rekening milik saya pribadi itu sudah tidak aktif ya, karena sudah lama tidak digunakan. Jadi sebelum saya memasukkan nomor PIN yang ada di Google AdSense ini, saya langsung datang ke bank. Kebetulan bank yang saya gunakan adalah Bank BRI. Kemudian saya datang ke Bank BRI untuk mengaktifasi ya, mengaktifkan kembali rekening milik saya yang sudah tidak aktif ya. Nah, setelah mengaktifkan nomor rekening itu, saya langsung mengaktifkan juga yang M-Banking ya, atau BRI Mobile, agar nantinya bisa mudah ya, kita akan mendapatkan transferan dari Google kurang dari 1000 yang nantinya digunakan untuk verifikasi rekening ya. Nah, setelah si nomor rekening kita itu sudah aktif ya, kalau teman-teman mungkin masih aktif nomor rekeningnya, dan kendala saya itu waktu dulu karena rekeningnya tidak aktif gitu ya. Kalau misalkan nomor rekeningnya sudah aktif ya, kita langsung saja ke langkah memasukkan PIN yang ada di surat ini ke akun Google AdSense kita. Nah, kemudian tahapannya itu saya langsung memasukkan 6 digit PIN yang ada di surat AdSense ini. Nanti si surat ini kita robek ya, di dalamnya itu ada PIN. Nah, kemudian masukkan si PIN Google AdSense ini ke akun Google AdSense ya. Nah, setelah berhasil nanti akan ada notifikasi bahwa verifikasi alamat sudah selesai. Nah, langkah terakhirnya yaitu kita disuruh untuk verifikasi nomor rekening ya. Nah, nanti di akun Google AdSense itu kan ada tambahkan metode pembayaran. Nah, ditambahkan metode pembayaran itu silakan teman-teman masukkan nama atas nama kalian ya, sesuai dengan yang tertera di buku tabungan. Itu nama kita siapa, kemudian bank yang digunakannya bank apa, kemudian nomor rekeningnya. Nah, jangan sampai salah ya, karena jika salah maka tahapan verifikasi rekening itu akan bermasalah ya. Dan setelah kita memasukkan nama, kemudian nama bank dan nomor rekening di menu tambahkan metode pembayaran, nantinya pihak dari Google akan mengirimkan uang kurang dari 1000 ya. Dan kebetulan kemarin saya mendapatkan uang dari Google AdSense itu untuk percobaan, itu biasanya ya, yang atas nama Bank Asia Pasifik kalau tidak salah, itu Rp211 ya. Nantinya akan masuk ke nomor rekening kita yang sudah kita daftarkan di Google AdSense. Nah, si uang nominal tersebut silahkan masukkan di metode pembayaran ya yang sudah kita daftarkan. Nah, jika sudah berhasil maka kita akan mendapatkan email bahwa verifikasi rekening sudah berhasil. Nah, jika sudah seperti itu maka teman-teman tinggal menunggu saja penghasilan di channel kita itu untuk tiap bulannya sudah mencapai 1.300.000 atau tidak. Jika channel teman-teman mendapatkan penghasilan 1.300.000 per bulannya ataupun lebih,
maka ya minimal 1.300.000. Maka nantinya tiap bulan penghasilan dari Google AdSense ini akan langsung ditransfer ke nomor rekening kita secara otomatis gitu ya. Nah, jadi itu perjalanan panjang dari awal saya membuat channel sampai ke sampai mendapatkan uang dari Google atau dari YouTube ya. Nah, tips dari saya untuk teman-teman yang ingin menjadi YouTuber, yang pertama, teman-teman fokuskan pada konten, mau otomotif, mau memasak, ya, mau mancing, itu sesuai dengan stylenya teman-teman ya, atau keahliannya teman-teman. Silahkan mau pilih tema apa. Nah, usahakan ya, ataupun itu, dan videonya wajib teman-teman yang buat sendiri, tidak boleh reuploader, karena subscriber sampai jutaan pun kalau itu hasil dari reuploader, maka kita tidak akan mendapatkan hasil ya dari YouTube. Kemudian yang menjadi hal yang paling penting adalah isi kontennya, isi konten atau isi video yang kita buat. Kalau misalkan isi video yang kita buat itu bermanfaat atau berguna gitu ya, maka biasanya subscriber dan jam tayang itu akan berkembang atau bertambah gitu ya dengan sendiri. Ya, kalau misalkan teman-teman ada permasalahan mengenai seputar tentang YouTube, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti saya bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami masalah, karena menjadi YouTuber itu tidak gampang, tidak seperti yang kita bayangkan. Membuat channel, mengupload video, menghasilkan uang, ya, tidak secepat seperti itu ya. Tidak secepat itu, dan nyatanya kita setelah membuat channel dan harus membuat video yang berkualitas dan ditonton banyak orang, dan juga harus video original. Nah, nantinya kita akan mendapatkan hasil dari video yang kita buat itu ya. Ya, jadi untuk teman-teman tetap berusaha semaksimal mungkin, tetap semangat, buat konten yang bermanfaat, terus upload video yang berkualitas. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.